Jadi penyakit utama melakukan dosa, hal yang paling mendasar manusia itu berani bikin dosa, bikin kesalahan, asyik dengan kesalahan, asyik dengan dosa, karena tidak adanya rasa takut. Nah, ini upaya kita bagaimana caranya ibadah kita ini menghadirkan rasa takut di dalam jiwa kita. Takut terhadap apa? Minal dzambi. Seandainya saya masih sholat tapi masih banyak dosa, dosa mata, dosa hati, dosa hidung, dosa organ tubuh, dosa yang tidak terasa, dosa yang kita tidak sadari, ataupun dosa yang kita sadari. Kalau dosa tersebut tidak menjadikan kita surut mundur ke belakang, tidak menghindarinya, bahkan tidak berusaha jauh dari dosa, maka perbuatan ibadah tadi belum berbekas memberikan dampak positif, belum memberikan sugesti terhadap kehidupan kita. Pantas kalau orang yang ahli ibadah, ada orang yang tukang sholat tapi masih senang maksiat. Banyak orang yang masih sering pergi haji, rajin pergi umroh, tapi dosanya makin menumpuk. Perbuatan dosanya senang dipiralkan, melakukan dosa-dosa besar, apalagi dosa kecil yang tidak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Waktu setengah jam cepat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Ustaz Senior Faksi, Ketua Pembina, Ketua Umum, serta seluruh jamaah dan Komah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sehat walafiat, terlebih nikmat Islam. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis taklim ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, serta kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Jemaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka baca suratul Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, serta jamaah majelis Qobah yang telah mendahului. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasiat suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, meluaskan kuburnya, menerangkan kuburnya, serta menerima amal perbuatannya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya untuk membuka pintu langit, segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita ikuti lantunan surat kami yang dipanggil kita. Adik saya boleh padanya kita silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa al maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa al-maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun Sayyiduna
والقمر والثقلين والفريقين بالعرض وبالعجم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع Setengah 6 ya? Waktu udah setengah 6. Hah? 5-10 menit lah. Iya 5 menit lah. Iya, nggak usah bertanya apa. Enggak usah. Waktunya mepet. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الكريم الذي ترجى شفاعته لكل هارب من الأهوال متحدي Rabbi bil Mustafa maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع العفو يا أكرم الخلق لمن أمر به سواك عند حلول الحديث الأمامي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع العفو لم يستقيم خطاها مطلقا أبدا وما تشاء فأوصل بمدى الزمن Ya ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفسنا تعنقي بمنزلة عدوما إن الكبائر في الكفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ونبي وصف سنة بعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin sahabat-sahabat Al-Quran yang saya hormati, selanjutnya bersama-sama kita dengarkan penjelasan hikmah dan keutamaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bersumber dari kitab Syafatul Qulub karangan Syekh Imam Ghazali sampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Zainal Faris. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Qul ara'aytum in ja'ala 'alaikumullahu al-laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairallah ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'ala 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah
man ilahun ghairullah ya'tikum bilain taskununa fihi afala tubsirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah syahadatan wa akhiru maqam wa asanu nadiya. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulu wa bikum fid dharain amin radhiyallahu anhum wa bi sannatil muttasil ilal imamil mu'alif rahimallahu ta'ala fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairu huda sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa shallu umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah salukal futu wal munu wa rusu wa taubatan nasu wa shala jasadi wa ruh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ukhrata min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatiz, segenap para dewan guru rahimakumullah. Wabil khusus yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Ki Haji Mamun Adung, hatunallahu bituli hayati wa birrabi ruh, amin. Segenap dewan pengurus Mistalim Al-Aqobah, ketua dan jajarannya, dewan pembina dan penasehat yang mewakili Bapak Haji Agus Rusbana, Bapak Wandi, Bapak Untung, dan segenap jamaah lainnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada akhinal kiram Bapak Ustadz Sulaiman dan Bapak konten kreator Bapak Ramayadi. Bapak hadirin rahimakumullah, perkenankan al-fakir pada kesempatan yang mulia ini di pagi yang sangat dan penuh hikmah, di waktu yang singkat, mudah-mudahan penuh hikmah dan kita dapatkan berbagai macam ilmu dan pengetahuan walaupun sedikit, insya Allah mudah-mudahan dapat menghujat ke dalam hati kita, syukran, dan menjadi ilmu buat memperbaiki kualitas iman, ilmu dan amal kita, amin. Tanpa ilmu maka semua akan sia-sia. Dengan ilmu maka semua akan menjadi jelas dan menjadi terbuka. Yang sulit menjadi mudah, yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi ringan. Insya Allah mudah-mudahan dengan ilmu akan menjadi mudah, yang berat menjadi mudah, dan mudah-mudahan dengan ilmu pula perjalanan kita di dunia yang penuh panah dan ujian ini, mudah-mudahan selepasnya kita dari dunia ini Allah mudahkan kehidupan kita nanti di yaumil qiyamah, dan Allah akan penuhi janjinya kepada kita orang-orang yang senantiasa beriman dan melakukan amal soleh. Allah akan masukkan kita ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita manfaatkan, kita akan coba bahas salah satu subtema dari beberapa kajian dari kitab Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrib ila Alamil Ghuyub karangan Syekh Ibnu Ahmad Al-Ghazali, tentang keutamaan dan hikmah rasa takut dari dosa. Fi fadli al-khawfi minaz zambi, keutamaan tentang adanya rasa takut al-khawf minaz zambi, terhadap dosa. Bapak hadirin rahimakumullah, ada dua hal, bila dua hal itu ada di dalam hati kita, maka Allah akan berikan kepada kita, selamatkan kita dari berbagai macam maksiat. Allah akan selamatkan kita dari berbagai macam dosa. Dua hal itu adalah al-khauf. Yang pertama adalah khauf, rasa takut. Tidak di setiap kita memiliki rasa takut. Takut ini adalah karunia. Tidak juga sembarang orang memiliki rasa takut. Dia mengerti, dia paham, tapi tidak takut, tetap melakukan dosa. Dia tahu ini dosa, tapi nggak ada rasa takut, dia berani melakukan dosa. Dia takut korupsi ini dosa, mengingkari kebenaran, mengambil hak orang, ini perbuatan zalim, tapi tetap dilakukan korupsi itu karena nggak ada rasa takut. Jadi penyakit utama melakukan dosa
hal yang paling mendasar manusia itu berani bikin dosa, bikin kesalahan, asyik dengan kesalahan, asyik dengan dosa, karena tidak adanya rasa takut. Nah, ini upaya kita bagaimana caranya ibadah kita ini menghadirkan rasa takut di dalam jiwa kita. Takut terhadap apa? Minal dzambi. Seandainya saya masih sholat tapi masih banyak dosa, dosa mata, dosa hati, dosa hidung, dosa organ tubuh, dosa yang tidak terasa, dosa yang kita tidak sadari, ataupun dosa yang kita sadari. Kalau dosa tersebut tidak menjadikan kita surut mundur ke belakang, tidak menghindarinya, bahkan tidak berusaha jauh dari dosa, maka perbuatan ibadah tadi belum berbekas, memberikan dampak positif, belum memberikan sugesti terhadap kehidupan kita. Pantas kalau orang yang ahli ibadah, ada orang yang tukang sholat tapi masih senang maksiat. Banyak orang yang masih sering pergi haji, rajin pergi umroh, tapi dosanya makin menumpuk. Perbuatan dosanya senang dipiralkan, melakukan dosa-dosa besar, apalagi dosa kecil yang tidak terjangkau oleh manusia. Paling utamanya adalah al-khauf. Baik, i'lam anna a'dhama zazir anil dzunub huwa khaufullahi ta'ala. Kata Syekh Ibnu Al-Ghazali, kata beliau, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya a'dham, yang paling besar, ya, yang amat sangat gede, yang amat sangat besar apa? Zazir anil dzunub, yang dapat menahan kita, mengkanter jiwa kita, mengkanter perbuatan kita dari melakukan dosa, apa? Kata beliau, yang paling utama adalah khauf minallah. Tumbuhkan dulu rasa takut kepada Allah. Makanya pantas kalau kata Robi Adawiyah, di saat-saat akhir dalam perjalanan mahabbahnya kepada Allah, di setiap malam yang beliau tidak pernah tidur sampai menjelang subuh, berpuluh-puluh tahun dalam kehidupan tobatnya, di akhir pertobatannya, di setiap malam dia menghabiskan malamnya dengan berzikir pada Allah dan tidak pernah tidak menangis dalam satu malam itu. Dia habiskan air matanya. Apa kata beliau? Ya Allah, kekasihku, bila seandainya ibadahku ini karena semata-mata berharap surgamu, bila ibadahku semata-mata karena takut nerakamu, maka haramkan aku masuk ke dalam surgamu ya Allah. Aku cuma datang ke haribanmu, cuma minta satu, aku minta ridhomu ya Allah. Saya sholat karena ridhomu, saya sedekah karena ridhomu, saya bertaubat karena ridhomu ya Allah. Bukan karena ingin masuk surgamu dan karena takut nerakamu. Itu kata siapa? Robi'ah Adawiyah, ya, mantan Jablay yang kemudian menjadi seorang wali min auliyaillah. Ya. Yang kedua, ada kisah seorang anak muda dari Bani Israel. Ya. Beliau bekerja dalam 1 tahun itu cuma digaji 1 butir apel. Kerja setahun cuma digaji 1 butir apel. Sampai pada suatu saat, karena sudah tidak punya uang, mau makan pun tidak punya uang, perut lapar, dia terpaksa ngambil 1 butir kebun dari tuannya yang dia bekerja. Dia ambil 1 butir karena belum gajian. Ya, dia ambil, dia tanpa minta izin, dia makan. Ketika asyik sedang makan, baru setengah anggur apel yang dia makan, dia sadar bahwa ini bukan haknya. Ngambil anggur tanpa izin, bekerja dari tuannya, kebun apel yang dia bekerja, dia makan 1 tanpa izin, dia menangis bahwa saya sedang melakukan dosa besar karena makan apel punya tuan saya tanpa izin, Pak. Subhanallah, coba bayangin, Pak. Lalu dia menangis, dia datang ke rumah tuannya sambil terseduh-seduh, dia tersungkur di hadapan rumah tuannya, dia minta apa? Ya Tuhan, tuan saya makan apel yang dari kebun Anda. Saya minta ridhomu, saya minta izin. Ini tuannya karena seorang yang soleh,
Dia merasa Masya Allah ini manusia apa malaikat. Padahal tuh apel dia yang ngurus, dia yang jaga, dia yang metik. Kan dia tahu jumlahnya, dia tahu bagaimana dia menyembunyikannya. Tuannya nggak mungkin tahu. Makan aja berkata satu hari sekilo aja nggak ada yang tahu, tuannya juga nggak tahu. Tapi ini anak karena anak soleh Pak, dari Israel Pak. Dia makan satu, dia ambil, baru setengahnya dibawa ke rumah tuannya, dia minta ridhonya. Apapun yang Tuhan hukumkan kepada saya ikhlas, saya ridho. Kalau perlu seumur hidup saya mengabdi kepada Tuhan, nggak perlu lagi saya menerima gaji, walaupun satu butir daripada buah apel. Ini tuannya, bosnya ini melihat anak ini anak soleh Pak. Dosa kecil aja dia takut. Akhirnya apa? Bukan dihukum sama tuannya, akhirnya tuannya punya istri anak yang cantik, wanita soleha, akhirnya dikawinkan dengan putrinya. Gara-gara takut setitik dosa, Allah kasih bonus wanita soleha. Subhanallah. Tuh Pak, ini konsep hidup nih. Ya. Yang kedua, Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab, ketika menjadi khalifah, di setiap malam di mimbarnya beliau menangis, tidak pernah ya menengadahkan wajahnya kan saking malunya di hadapan Allah. Apa kata beliau? Kata istrinya Fatimah, wahai khalifah Amirul Mukminin, kenapa kau begitu takutnya kepada Allah? Padahal kau sudah begitu banyak tahajudnya, sudah banyak duha, banyak istighfar, banyak taubat, kau banyak infak sedekahnya. Kau begitu baik kepada umatmu, kepada rakyatmu. Tapi kenapa kau masih menangis? Wahai Fatimah, aku malu di hadapan Allah. Kelak di yaumil qiyamah, setelah aku diwafatkan nanti, bagaimana nanti Allah akan bertanya kepada setiap satu orang rakyatku, yang bila rakyatku mereka sengsara, mereka susah, mereka menderita. Aku makan enak, tapi rakyatku tidak makan. Aku hidup bahagia, rakyatku susah. Aku hidup senang, rakyatku menderita. Aku takut di hadapan Allah bila nanti pertanyaan itu datang ke hari kepada aku. Makanya dia menangis nggak pernah berhenti tiap malam. Ada salah satu manusia yang paling soleh ini Pak, Umar bin Abdul Aziz, cucunya daripada Umar bin Khattab. Ya, makanya 2,5 tahun pemerintahannya, satu negeri Basra itu yang dia pimpin tidak ada warganya, masyarakatnya yang menderita, yang susah, yang melarat, nggak ada Pak. Sejahtera karena keadilannya Umar bin Abdul Aziz. Padahal manusia paling zuhud ya Umar bin Abdul Aziz. Seorang khalifah tapi baju jubahnya itu ada 12 jahitan Pak, karena bolong dijahit. Jadi kalau bolong dijahit, bukan bolong diganti ya, rusak sedikit diganti, jelek sedikit diganti. Di lemari isinya baju jubah baru semua. Kalau kita Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya cuma punya baju satu, tambelannya 12. Saking zuhudnya nih manusia. Tapi nangisnya tiap malam karena takut ada pertanyaan nanti di hadapan Allah, akan dipertanyakan tentang keadaan rakyatnya yang tidak makan, rakyatnya yang menangis, rakyatnya yang menderita. Nah, kalau pemimpin sekarang kira-kira bagaimana Pak? Pemimpin sekarang gimana kira-kira? Ya, rakyat yang menangis, salah sendiri. Kenapa hidup susah? Ya. Kenapa nggak pindah aja ke Yaman, pindah aja ke sono, di Londo Ireng, ya? Ini kan konyol nih pemimpin begini Pak. Ya, saudara rahimakumullah. Baik, ada hal yang menjadi pokok dalam perjalanan hidup kita ini, kita harus punya waskat. Apa yang dapat mengkanter kita tidak berbuat dosa, berbuat salah. Terlalu berani sama dosa, bahasanya begitu. Apa? Tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Ya. Sebab kata beliau, orang yang paling kuat adalah bukan orang yang paling banyak tahajudnya, paling banyak infaknya, kata beliau. Tapi orang yang kuat adalah orang yang paling takut kepada Allah, berbuat maksiat ketika sendiri.
bukan rame-rame. Orang kalau rame-rame merasa malu, nggak mungkin bikin maksiat. Tapi kalau kita sendiri nggak ada orang, pasti iseng pikiran, apa aja kita kerjain. Kadang-kadang dosa kita berani, Pak. Apalagi pegang HP, awas hati-hati. Orang yang sudah punya protek dirinya dengan khauf, pasti yakin ada 3 hal yang dia hindari. Yang pertama, HP kita mengandung sesuatu yang menjurus kepada maksiat. Buru-buru buang. Teman ngirim postingan jelek, kirim video jelek, video maksiat, buru-buru hapus, jangan disimpan. Itu cirinya tuh. Tapi kalau HP kita isinya begituan mulu, nggak dibuka ketika rame, dibuka ketika sendiri, itu belum ada khauf pada kita, Pak. Cirinya adalah kosongkan HP kita dari sesuatu saja, apa saja yang gejalanya menjurus kepada maksiat. Hapus tuh HP. Itu cirinya. Yang kedua apa lagi? Punya teman buruk, ngajaknya jauh dulu dari ibadah, jauh dari Allah, tidak mau ngaji, maunya healing, maunya jalan-jalan mulu, ibadah nggak mau, buru-buru tinggalin tuh, jauhin temennya begitu. Itu cirinya. Yang ketiga, ya, bila ada peluang haram, baik pekerjaan, bisnis, pergaulan, perjalanan, peluang haram di dalamnya, buru-buru tinggalin. Karena apa? Protek diri kita dengan khauf. Pasti kita tidak terjerembab ke dalam dosa. Makanya zazir ini adalah protek yang dapat menahan kita dari melakukan dosa. Kenapa kita berani ninggalin sholat? Karena nggak ada rasa takut sama Allah. Ya, kenapa kita bikin dosa, bohong, dusta, maksiat? Ya, gampang jatuh ke dalam kesalahan, ke dalam kezaliman. Karena merasa tidak ada yang kontrol, meremehkan dosa. Bukan dosanya yang kecil, tapi lihat siapa Allah. Zat yang maha suci, yang kita melakukan dosa di hadapannya. Malu nggak kita kira-kira, Pak? Khauf. Ya, baik. Kemudian khasyata intiqamihi wa satwatih. Yang kedua, yang menjadi protek kita, takut melakukan dosa, takut intiqamih, karena betapa kerasnya azab Allah. Pak, Nabi diceritakan bagaimana tingkatan neraka neraka dari 1 sampai neraka yang ke-7. Diceritakan oleh Jibril. Di neraka ke-7, ya, stop sebentar Jibril, lalu teruskan bahasannya, ceritanya, lalu Nabi diceritakan Nabi pingsan, Pak. Sadar, bangun, pingsan, sadar, baru pingsan, Pak. Jadi berapa kali pingsan Rasulullah ketika mendengar bagaimana dahsyatnya neraka. Yang paling ringan neraka itu adalah, kata Jibril, wahai Rasulullah, ketika engkau berdiri, kau injak, ya, dia punya barahnya api neraka, kau injak tuh batu yang sudah ada di api neraka itu, kamu injak tuh batu. Itu kepala kita sampai bawah kita itu meleleh, itu darah daging, Pak. Daging tuh meleleh, Pak. Cuma nginjak barahnya api neraka. Bagaimana dahsyatnya, panasnya api neraka. Pantas kalau kata Allah Subhanahu wa taala, 1000 tahun perjalanan kita sudah bisa mencium bagaimana dahsyatnya, panasnya api neraka. 1000 tahun perjalanan sudah bisa merasakan dahsyatnya api neraka. Bagaimana kalau kita berada di dalamnya, Pak? Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, jangan sampai kita jatuh dalam api neraka. Sekecil-kecilnya api neraka, jagalah dia dengan tadi rasa takut kepada Allah. Ya, yang kedua, khasyata intiqami, dahsyatnya api neraka, wasat watihi, bagaimana kekuasaan Allah terhadap kita. Allah boleh jadi memasukkan orang yang ahli ibadah ke neraka, Allah memasukkan orang yang ahli maksiat ke surganya dengan kekuasaannya. Bisakah begitu? Bisa. Banyak cerita orang ahli ibadah ternyata matinya sul khotimah, masuk neraka. Ahli maksiat, kita bilang ini orang masih neraka, ketika detik-detik terakhir ketika Allah mengambil nyawanya, tiba-tiba dia bertaubat, maka dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Wa hazri iqabi wa ghadabihi wa batsyatihi. Ada selanjutnya rasa takut kita terhadap iqab, ya, ancamannya, hukuman Allah. Ya, hati-hati, nggak ada yang selamat dari hukuman Allah. Ya, kita boleh hari ini merasa aman,
Tapi lihat nanti ketika sudah masuk ke liang kubur, itu awal setar kita bagaimana menyaksikan dahsyatnya hukum Allah. Nggak ada yang lewat, nggak ada yang lepas. Ya, dosa satu titik yang orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Kau letakkan dosamu di gunung yang jauh, yang dia hitam, di batu yang hitam, dia kecil tapi hitam. Nggak ada makhluk pun yang tahu, tapi Allah tahu dosamu. Subhanallah, hati-hati Pak. Dahsyatnya bagaimana balasan Allah nanti di yaumil qiyamah. Pahami itu baik-baik. Kalau masih berani bikin dosa, kalau masih berani ninggalin sholat, kalau masih berani ninggalin ngaji. Nih, hati-hati nih Pak. Wa iqabih, azabnya, wa godobi, bagaimana murkanya Allah. Lihat bagaimana kaum Sodom sudah diingatkan oleh Nabi Lut. Kata Nabi Lut, awas, hati-hati. Ya Allah hancurkan kalian satu negeri bila masih melakukan liwat. Apa liwat? Sodom. Apa sodomi? Gen apa tuh LGBT. Laki sama laki. Ya, perempuan sama perempuan. Laki sama laki namanya homo, ya. Kalau perempuan sama perempuan lesbi. Tuh, ya udah pada paham tuh, ya. Allah diingatkan itu, bagaimana dahsyatnya. Udah diingatkan sama Lut, tapi mereka tetap lalai, mereka tetap melakukan. Dihancurkan satu kota, tidak tersisa pun kecuali Nabi Lut. Ya. Sekarang ada tuh kaum Sodom, Pak. Kalau Bapak buka YouTube, kaum Sodom udah pada jungking aja dah, Pak. Ya. Ditimpa bumi, dibakar sama Allah satu negeri, Pak. Na'udzubillah. Dahsyatnya bagaimana Allah. Ya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastami'ani fi qalbin 'abdin fi misli hadzal mautin illa atallahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah berkumpul di satu hati hamba seperti dua tempat ini. Apa kata Rasulullah? Illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Ada dua yang Allah berikan kepada setiap satu hati. Kecuali ada dua. Yang pertama, khauf, rasa takut kepada Allah. Ya. Orang yang di dalam hatinya ada khauf dan ada roja, ada dua. Khauf, takut kepada Allah, melakukan dosa, ya, melahirkan waskat kita terhadap Allah, mewariskan takwa kita kepada Allah, takut melakukan dosa, sekecil apapun dosa. Ya. Yang kedua, roja. Setelah kita pasrah sama Allah, maka roja, kita berharap sama Allah akan ampunannya. Tidak ada dosa sebesar apapun di jagat raya ini yang dilakukan oleh seorang manusia kecuali dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu roja namanya. Sebab orang yang khauf sama Allah, bila dia tidak ada roja, dia melahirkan putus asa. Takut sama Allah, ini takut jadi pejabat, takut jadi wali kota, takut jadi RT, takut korupsi, ya, kawin takut bikin dosa sama istri. Dah kalau gitu ngapain Pak? Frustasi kita Pak. Bisnis takut terkorupsi, takut bohongin, takut berdusta, hasilnya haram. Jadi rasa takut itu wajib. Tapi dia melahirkan keyakinan, melahirkan yang kedua, roja, rasa berharap, yakin dengan rasa takut sama Allah, pasti Allah ampunkan dosa kita. Itu roja namanya Pak. Pasti Allah masukkan kita ke dalam surganya. Pasti Allah akan amankan kita dari berbagai macam azab dan ujiannya di dunia maupun di akhirat nanti. Yang kedua itu Pak ya, ma yarju wa amanahu mimma yakhaf, dan kita diamankan Allah, dijaga sama Allah dari apa yang kita takuti. Ini khauf Pak. Khauf itu melahirkan tiga. Yang pertama, al-khauf yaj'aluka tatawakkab qabla al-maksiat. Kalau kita sudah punya rasa takut, sudah punya takut di dalam hati kita, melekat dalam hati kita, melahirkan tiga. Yang pertama, al-khauf yaj'aluka tatawakkab qabla al-maksiat. Rasa takut itu melahirkan kita sudah punya rem. Ini di depan tempat, waduh, ada artis sedang goyang-goyang nih. Pakaiannya, waduh, ya, bupati, Sekwilda, apa tuh, buka-buka paha,
Sekwilda sekitar wilayah dada. Waduh, udah dah. Ya, kalau ya dari sono. Ya kalau sudah Sekwilda, bupati, aduh masya Allah. Udahlah saya mah titip aja dah kondangan dah. Kenapa? Wilayahnya udah bahaya. Warning nih. Iya, kenapa Pak? Kan tadi saya bilang udah ada melekat hope. Lah kan mau nggak mau kita, walaupun kita buang muka, tetap aja ngelirik ke kiri Pak. Ya, tetap kelihatan Pak. Akankah sampai sedemikian rupa? Sampai sedemikian rupa. Dulu para ulama, salah sepuh soleh, ulama-ulama yang zuhud, ketika diundang melihat seperti itu nggak bakal datang dia Pak. Dia haram dia datang karena ada maksiat di dalam pertemuan tersebut. Nah kalau itu kan sekarang malah tanya dangdutnya dari mana tuh? Ya kagak datang jadi datang. Ya buat kondangan satu tapi segepok buat nyawer. Kalau tukang sholat, tukang ngaji, tukang tahajud, haji berkali-kali, umroh kali-kali, tapi demen nyawer. Bukan nggak boleh nyawernya, tapi kan deketnya sama maksiat. Betul? Nyawer mah sama ustadz, sama kiai, ya, sama anak yatim, sama janda-janda tuh nyawer. Lah orang sedang seneng disawer. Udah begitu ngumbral maksiat lagi. Allahu Akbar. Masih ada nggak begitu nih orang jamaah Qoba nih? Kalau masih ada mah mending berhenti aja ngaji. Percuma ngaji juga, ya. Sebab ada yang begitu Pak, di RT 1 Pak begitu Pak, rajin ngajir tapi nyawer saya lihat nggak pernah absen Pak. Allahu Akbar. Saya tanya kenapa, dia bilang katanya nggak bisa saya kalau nggak begitu. Seneng saya kalau begitu. Hati-hati Pak. Itu kerusakan yang paling fatal yang ada dalam hati kita. Nggak ada rasa khauf, hancur ibadah kita Pak. Yang kedua apa? Melahirkan al-khauf yurisul hikmah wal adl. Rasa takut itu melahirkan kebijaksanaan dan keadilan. Siapa dia? Contohnya Umar bin Abdul Aziz tadi. Karena khauf sama Allah, dia menangis setiap malam. Dia merunduk di hadapan Allah, dia takut bagaimana hukuman Allah nanti dia miliki bagi para pemimpin yang tidak adil kepada rakyatnya. Dia menangis takut. Jutaan rakyat yang nanti ditanyakan di hadapan Allah, bagaimana nasib rakyatmu yang kau makan enak, rakyatmu sengsara tidak makan. Kau hidup tenang, tidur di tempat yang paling enak, di hotel-hotel yang paling mahal, tapi rakyatmu tinggal di kolong jembatan, rakyatmu dibawa. Masya Allah Akbar, dia takut. Ini Umar bin Abdul Aziz sama dengan Rasulullah Pak, tempat tidurnya Pak, pelepah korma Pak. Terbuat dari pelepah korma, setiap malam dia tidur di situ Pak. Subhanallah, masih takut, masih menangis setiap malam. Pantas kalau kejayaan Islam itu muncul di zaman Rasulullah karena solehnya manusia-manusianya. Kalau sekarang ini gagal karena dajalnya para pemimpin Pak. Karena nggak ada lagi rasa takut. Ya, malah sekarang dia bilang ajang kesempatan mumpung jadi pejabat. Mulangin modal gede kemarin waktu kampanye ya, nyalon wali kota sekian miliar, nyalon bupati sekian, nyalon RT sekian. Enggak, RT mah enggak ya, nggak pakai modal, RT mah gratis. Ya makanya mumpung jadi pejabat, kalau perlu apa aja gua sikat, gua habis-habisin. Masa bodoh setelah itu mah hancur sudah negeri ini Pak. Ya baik Bapak, terakhir al-khauf ya yajlibur rizqo al-halal. Tuh Pak, kita menahan diri dari bikin dosa. Aduh, ini ada keuntungan tapi harus saya bohongin pembeli. Ini buah-buahan ya saya beli mahal, satu box, satu peti 400.000, ternyata separohnya busuk. Bagaimana caranya yang busuk bisa kejual? Nah, akal Abu Nawas keluar dah. Ya, yang bagus-bagus ditaruh di atas, yang buruk taruh di bawah. Ketika datang membeli, wah bagus Pak. Dia ambil mah yang atas, tapi tangannya ngambil yang bawah Pak. Ya, pas sampai rumah kata kita, tadi bagus-bagus, pas rumah busuk semua Pak. Hancur Pak. Ya, lihat bagaimana anak muda dari Bani Israel. Dia bekerja 1 tahun digaji cuma 1 butir apel, ya. Tapi saking laparnya karena belum gajian, dia makan 1. Tapi pada akhirnya dia minta izin, bukannya dihukum sama tuannya karena kesolehannya, dia dikasih wanita soleha jadi istrinya. Amin. Siapa tahu Bapak nanti kalau begitu, ya ada bapak-bapak yang punya anak, terus kawinin aja Bapak ada anak saya, karena solehnya kan begitu. Tapi kira-kira berani apa tidak? Ya kagak ada Pak. Ya demikian, sudah jam 6 Pak. Cukuplah
Walaupun memang kajiannya sebetulnya pengennya mau banyak nih Pak, tapi waktunya mepet 30 menit. Demikian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Bila ada kesempatan lain kita berjumpa lagi dengan izin Allah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian teman sekalian penjelasan hikmah dan keutamaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi menambah keyakinan kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini termasuk saya sendiri yang kalau sendirian Masih asik. masih asik dalam dengan HP kita. Kalau keramaian kita rada Takut. Namun sekarang kita sudah tahu ilmunya. Yuk, baik di keramaian, di kesendirian, di tempat sepi, di rumah, itu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tumbuhkan. Kemudian yuk kita bisa tumbuhkan juga rasa nyawa kepada orang-orang yang tadinya kita suka nyawa ke para artis. Kita lanjutkan Pak. Jangan Terus nyawer. Namun arahnya kita belokkan ke kanan. Tadi disebutkan kalau nyawer kepada ustaz, para kiai, para janda, anak yatim, piatu dan lain sebagainya. Jangan di stop. Stopnya nyawer kepada yang kurang bagus atau tidak baik. Demikian teman sekalian, dan mohon maaf seperti biasa kami tidak menyiapkan sesi pertanyaan karena para santri di sini akan mulai masuk atau belajar. Karenanya mohon maaf kami tidak bisa memberikan sesi pertanyaan. Dan selanjutnya kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majelis, diawali dengan doa sering istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. khalaqtani wa ana abduka wa ana wa abduka ana ala ahdika wa ana ala wa ahdika wa'dika wa wa'dika mastata'tu mastata'tu a'udzu bika a'udzu min bika syarri ma sana'tu min syarri ma abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi wa abu'u bi dhanbi fa faghfir innahu innahu la yaghfiru dhunuba la yaghfiru illa anta subhanaka subhanaka Allahumma Allahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Di bawah untuk kita semua semakin dekatnya pelaksanaan Tadabbur Alam untuk kita semua. Oleh karena jamaah sekalian untuk bisa mencicil atau melunasi kegiatan tersebut. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set, barakallah. Tanggal 12 ya? Ya, Masya Allah. Lalu tinggal udah besok berarti ya? Sebulan lagi, September ya. Subhanallah. Set barang ya, alhamdulillah. Bang Dul, Masya Allah, barakallah. Afwan, hampura ya, tunggu ya. Pak Wadi, sehat. Alhamdulillah, sehat sekarang. Alhamdulillah. Barakallah, sehat Pak. Sehat Mas Teguh? Iya. Istiqomah Mas Teguh ya. Insyaallah salah barakallah. Haji, sehat aja ya. Istiqomah terus Pak Haji. Waduh. Lunas. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur